Kalian pernah gak sih ngerasa kalau hidup tuh gini-gini aja, gak ada perubahannya? Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kayak gini-gini aja gitu hidup, gak ada perubahannya. Kalian pernah ngerasain gak? Kalau kalian ngerasain hal yang sama, tonton video ini sampai habis ya. Jadi di video ini saya bakal ngasih tahu nih gimana sih caranya mengubah hidup kita tuh pelan-pelan supaya hidup kita ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang pertama itu caranya adalah satu, berkomunikasi kepada diri sendiri. Kedua, berkomunikasi kepada orang lain. Dan yang ketiga, berkomunikasi kepada Allah atau kepada Tuhan. Yang pertama tadi kan komunikasi kepada diri sendiri. Ini tuh banyaklah caranya ya kan. Tapi di sini saya mengambil dengan cara membaca Al-Qur'an. Waktunya kapan? Kalau saya pribadi, saya mulai dari pelan-pelan. Misalkan satu hari, intinya saya harus baca Quran minimal 2 lembar atau 2 kaca. Tipsnya gimana sih supaya kita tuh bisa baca Quran dalam satu hari minimal 5 menit lah, atau saya pribadi 2 lembar. Jadi tips yang saya lakukan atau cara yang saya lakukan ini, saya membuat komitmen pada diri saya sendiri. Biasanya kalau misalnya saya nggak baca Quran dalam satu hari saya nggak baca Quran, saya akan memberikan hukuman kepada diri saya sendiri. Jangan lupa juga tuh niatnya dikuatin buat menjaga komitmen itu. Yang kedua, berkomunikasi kepada orang lain. Ini juga bisa kita lakuin dengan banyak cara ya, kayak kita ngobrol sama orang lain atau ngobrol dengan orang tua. Tapi yang saya pakai di sini, cara yang saya pakai itu dengan cara mendoakan orang lain. Kenapa saya pakai cara ini? Yang pertama, supaya saya tuh ingat pada Tuhan atau pada Allah. Dan yang kedua tuh supaya saya tuh harus sholat 5 waktu, karena pasti kan kalau habis sholat 5 waktu kita berdoa. Nah disitu saya sisipkan doa untuk orang lain. Tips untuk mendoakan orang lain, kita mulai dari yang ringan-ringan dulu, seperti mendoakan kedua orang tua kita. Tipsnya gimana sih kalau mau ngedoain orang tua? Yang pertama tuh kita harus ingat betapa sayangnya orang tua kita kepada kita, betapa cintanya orang tua kita kepada kita. Contohnya kalau ayah bekerja setiap hari mencari nafkah untuk kita, dan kalau ibu udah melahirkan kita harus ingat itu supaya kita setiap hari mendoakan orang tua kita. Yang ketiga, berkomunikasi kepada Allah atau kepada Tuhan. Mungkin cara ini juga banyak banget, bisa kita lakuin dengan cara apapun. Tapi di sini yang saya pakai tuh, yang saya sudah jalani tuh dengan cara sholat tahajud. Mungkin untuk sebagian kita gitu yang belum terbiasa, ini mungkin agak berat ya untuk menjalankan sholat tahajud. Tapi pengalaman saya juga pertama nih agak berat menjalankan sholat tahajud karena saya belum terbiasa. Walaupun saya lulusan dari pondok, setelah lulus dari pondok saya jarang ngelakuin tahajud. Nah mungkin di sini juga saya mau ngasih tips gimana sih caranya biar kita tuh bisa tahajud. Yang pertama tuh menurut saya, sebelum kita tidur kita tuh harus niat mau bangun sholat tahajud. Satu tuh kita harus niat. Yang kedua, ini versi saya berdoa dan minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong bangunkan saya untuk sholat tahajud di nanti malam. Tips selanjutnya, kita mulai pelan-pelan. Kita kasih target, biasanya harus tahajud 10 hari ke depan. Semisal sebelum 10 hari nih, 3 hari baru kita jalanin, terus di hari keempat kita tuh lupa sholat tahajud. Nah
kita harus ngulang dari hari pertama biar tuh tahajud kita tuh bisa istiqomah atau konsisten. Mungkin itu beberapa tips dari saya. Tips ini tuh berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, karena jujur saya sudah menjalankan ketiga tips tadi. Yang pertama, komunikasi kepada diri sendiri, komunikasi kepada orang lain, komunikasi kepada Tuhan atau Allah. Saya sudah menjalankannya 10 hari berturut-turut tanpa putus, dan alhamdulillah yang saya rasakan tuh banyak perubahan di hidup saya. Yang pertama, saya lebih rajin dari sebelumnya, hidup tuh kayak lebih semangat. Kan biasanya tuh saya habis sholat subuh tidur, tapi alhamdulillah setelah saya menjalankan 10 hari tanpa putus komunikasi kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada Allah, alhamdulillah hidup saya tuh lebih semangat lagi, lebih berkah lagi insyaallah. Dan mudah-mudahan kalian yang ngikutin tips ini juga hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Cukup sekian, dadah.